Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Keluar dari tubuh Lao Su. Lelucon, tidak ada contoh kegagalan dalam tubuh yang disukai klan Cimi saya. Apakah ada contoh klan pemakan jiwa saya? Tuan muda, jika Anda suka, saya bisa memberi Anda dua, bagaimana? Karena itu masalahnya, pemakan jiwa Anda memiliki begitu banyak kaisar jiwa, mengapa Anda tidak memilih satu dan memberi saya tubuh ini? Hebat, bukan? Sepertinya kamu tidak punya niat untuk berbicara denganku. Kamu ingin menempati daging kaisar pemakan jiwaku, hanya berbicara tentang mimpi. Di tubuh kaisar pemakan jiwa, dua wasiat jiwa adalah tidak mau menyerah. Kaisar pemakan jiwa adalah hal yang biasa, dan klan Cimi ini juga tampaknya menerima begitu saja. Perilaku merpati yang tidak tahu malu yang menempati sarang murai ini baru saja dimainkan ke tingkat yang baru oleh klan Cimi ini. Omong-omong, kamu berinisiatif untuk membiarkanku masuk ke tubuh ini, dan kamu juga memecahkan formasi untukmu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mudah bagi Tuhan untuk mengirim Tuhan pergi. Hancurkan formasi ini, saya menghabiskan banyak kerja keras, dan selama bertahun-tahun, saya akhirnya mengatur permainan ini. Saya terbiasa dengan tubuh fisik ini, tetapi Anda telah tidur sepanjang waktu, dan sekarang Anda bangun untuk mendapatkan kembali tubuh fisik, bagaimana bisa ada hal yang begitu murah? Kehendak klan Cimi tidak bahagia, dan dialah yang mempertahankan tubuh ini selama bertahun-tahun, dan memang karena dia menghancurkan formasi besar, pemakan jiwa yang benar-benar tertidur sebelumnya kaisar, hanya setelah formasi rusak dia tiba-tiba bangun. Kehendak keluarga Cimi secara alami sangat enggan, dan selama bertahun-tahun, jiwanya telah menginvasi tubuh ini, jadi tidak mudah bagi kaisar pemakan jiwa untuk mengusirnya dari tubuh saat ini. Oke, jalan tercela, karena itu masalahnya, ayo bertarung sampai mati. Aku masih tidak percaya, kamu bisa memenangkan masa lalu dengan tubuh Lao Su. Fakta bahwa sebuah klan memasuki tubuhnya sendiri memang memiliki miliknya sendiri, keegoisan sendiri. Kaisar pemakan jiwa tidak pernah membayangkan bahwa jiwa klan Cimi bukanlah jiwa biasa yang pernah dilihatnya. Meskipun dia siap saat itu, dia tidak menyangka bahwa klan Cimi diam-diam telah melakukan kerusakan, sehingga hari ini, keluarga Cimi lebih unggul dalam inisiatif fisik ini. Baiklah, bagaimanapun juga, ini adalah tubuhku. Kamu selalu berada di dalam tubuhku, dan aku merasa tidak nyaman. Keluarga Cimi berkata tanpa tergesa-gesa, dan pemakan jiwa tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, bergerak menuju jiwa keluarga Cimi, digigit. Keduanya berlomba-lomba untuk saya, tetapi keduanya menolak untuk menyerah. Keluarga Cimi tampak damai. Baginya, Soul Eater bukan pertama kalinya dia merebut sebuah rumah, tidak mungkin gagal sama sekali. 61%. Suara keluarga Cimi terdengar. Tubuh ini jelas milikku. Jiwa kaisar pemakan jiwa meraung, tetapi dia merasa tidak berdaya saat ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tubuhnya digigit satu persatu. Biarkan jiwa keluarga Cimi ditempati. Setelah menempati 70%, kaisar pemakan jiwa hampir akan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Bagaimana kaisar pemakan jiwa dapat didamaikan? Tetapi bahkan jika dia tidak berdamai pada saat ini, dia tampak tidak berdaya dan pucat, dan dia merasa tidak berdaya. 62%. Anda harus bekerja keras, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan jika terus seperti ini. Tapi jangan khawatir, saya akan memperlakukan tubuh kedagingan Anda dengan baik. Itu saja, jika Anda memiliki kata-kata terakhir, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Ya, Patriark Cimi menghela nafas, seolah-olah dia merasa dia masih benar dan menakjubkan. Namun, tak lama setelah suaranya keluar, dia sedikit terkejut. Gu Qiao, 61%. Merebut rumah tidak maju tetapi mundur, yang membuat jiwa klan Cimi sangat terkejut. 60%, 59%, bagaimana mungkin, hantu tua ini tidak bisa melakukannya. Jiwa-jiwa klan Cimi terkejut. Sialan, 35%, 34%. Pada saat yang sama, suara kaisar pemakan jiwa juga keluar. Pada saat ini, dia hanya merasakan proporsi tubuh kedagingannya, sepertinya hilang lebih cepat dari sebelumnya. 2. Ini sangat hidup, tidakkah kamu keberatan berpartisipasi dalam satu? Pada saat ini, dalam daging kaisar pemakan jiwa, sebuah suara samar terdengar, ini adalah suara baru, bukan keluarga Cimi atau kaisar pemakan jiwa, suara ini secara alami milik Xiao Yan. Siapa? Kaisar pemakan jiwa terkejut. Kamu lagi. Keluarga Cimi bahkan lebih terkejut, karena suara ini terlalu familiar baginya, dan dia tidak akan pernah melupakan kebencian dari klon aslinya. Kita bertemu lagi. Tawa Xiao Yan datang, dan ketika sampai ke telinga klan Cimi dan kaisar pemakan jiwa, itu tampak sangat suram.
Anda dan saya bergabung. Jika saya dapat membantu saya mendapatkan kembali tubuh saya dapat memberikan Anda 3 permintaan. Suara kaisar pemakan jiwa keluar perlahan. Aku benar-benar minta maaf, aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk mengatakannya sekarang. Tubuh ini sangat dicari, jujur saja, aku juga menginginkannya. Suara Xiao Yan segera keluar, dan kaisar pemakan jiwa tenggelam dalam hatinya. Dia tidak pernah memikirkan hari ini. Sangat disayangkan saya bertemu dua merpati yang menempati sarang murai, dan sepertinya yang satu lebih membenci dari yang lain. Keluar dari sini untuk Lao Su dan ambil klon Yuan Shenku. Aku tidak akan pernah menyerah setengah langkah dengan tubuh ini. Kemunculan Xiao Yan segera membuat keluarga Qimi yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi marah. 10%. Xiao Yan tidak memperhatikan klan Qimi, tetapi mulai merebut rumah miliknya. Kekuatan yang diberikan Xie Zun kepada Xiao Yan untuk merebut rumah itu hanya dimiliki oleh keluarga Qimi, yang artinya sama dengan keluarga Qimi, dan dari sudut pandang klon dewa asli, tampaknya bahkan lebih kuat. Keluarga Qimi yang seharusnya ditangkap oleh Raja Jahat saat itu juga cukup luar biasa, sehingga sekarang klan Qimi ini tampaknya sedikit kalah dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan untuk merebut rumah. Oleh karena itu, jiwa klan Qimi ini bukanlah kemarahan, tetapi ketakutan di dalam hatinya, dan Xiao Yan mengambil bayangan yang ada di jantung klon dewa asli. 11%. Pada saat ini, suara tenang dan tidak tergesa-gesa berubah dari keluarga Qimi menjadi Xiao Yan. Yang paling marah tentu saja adalah kaisar pemakan jiwa, karena saat ini, dengan bergabungnya Xiao Yan, keluarga Qimi juga mulai merampas rumah mereka dengan panik. Dengan Xiao Yan, proporsi tubuh yang dapat dikendalikan oleh kaisar pemakan jiwa adalah menurun dengan cepat. Tetapi bahkan jika dia membuat raungan yang menusuk hati, dia hanya bisa melihat tubuhnya diambil dengan cepat. Dalam waktu singkat, jiwa kaisar pemakan jiwa akan benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya oleh Xiao Yan dan keluarga Qimi. Kaisar pemakan jiwa tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan kehilangan tubuhnya sedemikian rupa. Tentu saja, bukan hanya kaisar pemakan jiwa yang cemas, tetapi juga jiwa-jiwa klan Qimi, karena setelah Xiao Yan juga berpartisipasi dalam perebutan tubuh ini, kecepatan pendudukannya terhadap tubuh menjadi signifikan, lebih lambat. Namun, kecepatan pendudukan Xiao Yan lebih cepat dari mereka. Setelah beberapa saat, mencapai 20%. Adapun kaisar pemakan jiwa, sekarang dia hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuh fisiknya. Anda hanya bisa melihat Xiao Yan dan klan Qimi bersaing satu sama lain. Jika kaisar pemakan jiwa benar-benar kehilangan kendali, dia akan benar-benar dikeluarkan dari tubuh kedagingan ini. Meskipun Xiao Yan datang belakangan, kekuatan dahsyat untuk merebut rumah itu membuat Xiao Yan menempatinya begitu cepat hingga jiwa-jiwa klan Qimi cemas akan hal itu. 25%. Xiao Yan masih tidak terburu-buru, tetapi jiwa keluarga Qimi harus cemas. Bocah itu tidak bergerak, tetapi pada saat ini ada raungan, dan jiwa hitam keluar dari kepala bocah itu, bergegas menuju kehampaan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dalam kabut tebal, seorang penguasa jiwa berkeliaran, dan sepertinya dia sudah menyerah mencari gadis bayangan. Suatu hari aku akan memiliki puluhan juta jiwa, dan aku juga akan menjadi kaisar pemakan jiwa. Kaisar jiwa tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap kaisar pemakan jiwa, terlebih lagi pada saat ini, hatinya penuh kebencian, saat berkeliaran di kekosongan ini, saat terbang perlahan, mengutuk. Hanya, kaisar ini akan memenuhimu. Pada saat ini, kaisar jiwa menoleh dengan tajam, dan ki hitam mengalir ke alisnya, dan tiba-tiba ada perjuangan di mata kaisar jiwa. Mulai gemetar. Setelah waktu yang lama, Soul Sovereign berhenti gemetar dalam kabut tebal, dan tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan wajahnya langsung melonjak marah. Dua bajingan rendahan, ambil tubuhku, aku akan membunuhmu di sini. Suara kaisar jiwa persis sama dengan suara kaisar pemakan jiwa. Tubuh penguasa jiwa ini telah diambil oleh kaisar pemakan jiwa. Asal-usul klan pemakan jiwa ini semua berasal darinya, sehingga penguasa jiwa ini dengan mudah diambil oleh kaisar pemakan jiwa. Saya melihat bahwa setelah kaisar pemakan jiwa menangkap kaisar jiwa, tangannya langsung berubah. Hanya ada 1 juta jiwa di tubuh kaisar jiwa. Dibandingkan dengan tubuhnya, yang memiliki 10 juta jiwa, keduanya tidak ada bandingannya. Namun meski begitu, kaisar pemakan jiwa ingin membalas kehilangan tubuhnya bagaimanapun caranya. 108 pulau, aku menghabiskan 10.000 tahun untuk ditata. Aku ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan istana dewa berburu. Hari ini aku akan membiarkan kalian berdua yang telah membawaku pergi dari jiwa dan jiwa rendahanku. Bahkan jika aku tidak menginginkan tubuhku, aku harus melepaskannya kamu dimakamkan di sini. Kaisar pemakan jiwa meraung di langit, dan jutaan jiwa mengelilinginya, membentuk formasi kecil yang misterius, dan kemudian menabrak langit. Dengan raungan,
Tampaknya seluruh kutub jurang berguncang keras, dan kemudian pulau-pulau yang awalnya bergerak perlahan di kutub jurang tiba-tiba semuanya berbalik dan dengan cepat bergerak lebih dekat ke arah yang sama. Tidak hanya itu, kabut tebal yang menutupi seluruh wilayah kutub jurang benar-benar mulai menggeliat. Setelah beberapa saat, kabut tebal membentuk pusaran besar yang menutupi seluruh wilayah kutub jurang, dan kabut tebal dengan cepat menghilang. Semua perubahan di wilayah kutub jurang datang dengan sangat cepat, dan hampir tidak ada yang bereaksi. Seluruh kabut tebal dengan cepat tenggelam ke dalam jurang. Setelah semua kabut benar-benar hilang, bagian bawah wilayah kutub jurang berubah menjadi laut dalam yang luas. Mungkin karena cahaya yang lemah di jurang ini, lautan yang muncul sekarang terlihat hitam. Dengan deru laut, banyak orang yang awalnya ada di kabut tebal tampak ketakutan, dengan panik mencari pulau, dan mata mereka bahkan lebih ketakutan, penuh ketakutan. Guyan juga mengangkat dirinya setinggi mungkin, menjauh dari laut hitam di bawah, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Air laut hitam tidak tenang, itu bergemuruh, seolah-olah ada raksasa yang mengaduk-aduk air laut, tidak dapat dihindari untuk ditakuti, dan orang-orang yang ada di jurang dan daerah kutub ini tampaknya sangat takut dengan lautan hitam ini. Sialan, kemana perginya pulau-pulau ini? Di suatu tempat di jurang kutub, 3 sosok yang malu tampak ketakutan, mencari-cari keberadaan pulau, mereka telah lama mencari di sini. Tapi tidak ada jejak pulau yang ditemukan. Tidak mungkin, ada sebuah pulau di sini beberapa hari yang lalu. Bahkan jika itu bergerak, tidak mungkin untuk tidak berada dalam jarak 100 meter dari daerah sekitarnya. Kemana perginya? Jika kita tidak dapat menemukan pulau itu, kita akan semua ditelan oleh binatang laut jurang. Petik 2. Sialan. Mereka bertiga dengan panik mencari pulau itu. Mereka sudah mencari di sekitar lokasi yang direncanakan, tetapi pulau yang seharusnya muncul tidak muncul, dan menghilang dengan aneh. Laut hitam meraung, dan mereka bertiga seperti setetes air di lautan di depan lautan luas. Pada saat ini, laut hitam memicu gelombang besar. 3 orang yang masih di sana sejenak menghilang di bawah melambai. Boom! Ada sosok besar di tengah laut, yang tertutup oleh air laut hitam, dan tidak ada kecelakaan, ketiga orang tadi terkubur di mulutnya. Jika Anda melihat jauh, Anda akan dapat menemukan bahwa ada bayangan hitam besar berkedip di air laut hitam, disertai dengan ombak, sosok besar melompat tinggi, dan dalam cahaya yang menjulang, tampaknya Anda dapat melihat ini, bayangan hitam besar sepertinya ada sosok yang berdiri di atas kepala bayangan itu. Dan di baliknya, air laut sepertinya tidak tahu berapa banyak bayangan gelap yang tersembunyi. Ambil avatar dewa asliku, aku masih ingin mengambil avatar pemakan jiwaku, tapi aku masih punya persiapan untukmu. Sosok yang berdiri di atas kepala bayangan hitam besar dengan tangan terlipat di lengannya, mata melotot garang, berlari kencang menuju sisi jauh dengan bayangan hitam besar. 35%, 36%. Xiao Yan secara metodis terus bersaing dengan jiwa-jiwa klan Cimi untuk tubuh kaisar pemakan jiwa. Meskipun Xiao Yan adalah pendatang baru, tapi itu jelas bahwa kekuatan yang diberikan Tuan Jahat kepada Xiao Yan untuk merebut rumah itu sangat ganas. Meskipun klan Cimi juga bersaing dengan Xiao Yan dengan seluruh kekuatan mereka, mereka selalu kalah dengan Xiao Yan, dan seiring berjalannya waktu, Xiao Yan perlahan-lahan mendorong keluar klan Cimi, dan proporsinya meningkat, keluarga semakin sedikit. Adegan ini sepertinya benar-benar mengingatkannya pada adegan ketika klon dewa asli diambil oleh Xiao Yan, hampir persis sama. Ini tiruanku. Pertama datang, pertama dilayani, kamu harus masuk akal. Keluarga Cimi meraung enggan.